Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD yang beranggota saya Sakarwani Aini NPM 0055 dan Rajma Kusuma NPM 0081. Yang pertama yaitu ada tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian BLUD. Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD merupakan satuan kegiatan perangkat daerah atau unit kerja pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang selanjutnya yaitu ada hak dan kewajiban BLUD. Hak BLUD itu sendiri terdiri dari fleksibilitas pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua yaitu memperkerjakan tenaga profesional non-PNS. Dan yang ketiga yaitu pegawai BLU atau BLUD berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan kontribusinya. Yang selanjutnya ada kewajiban dari BLUD. Terdiri dari yang pertama ada meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat, yang kedua meningkatkan kinerja keuangan, yang ketiga meningkatkan manfaat bagi masyarakat, yang keempat yaitu menghitung harga pokok layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh Menteri Teknis Pembina, dan yang kelima menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan sesuai standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai gambaran umum dari BLUD. Undang-Undang Keuangan Negara berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Berisi 3 kaidah baru dalam manajemen keuangan negara, yaitu yang pertama ada orientasi pada hasil, yang kedua profesionalitas, yang ketiga akuntabilitas dan transparansi. 3 kaidah baru itu bertujuan memangkas inefisiensi dan tidak efektivitasnya layanan pemerintah, sebagaimana anggapan banyak masyarakat. Manajemen modern organisasi pemerintahan harus lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Landasan hukum BLUD. Ada beberapa landasan hukum BLUD. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 74 Tahun 2012, PMK 171 atau PMK 06 Tahun 2007, PMK 76 atau PMK 05 tahun 2008, dan yang terakhir yaitu Permendagri nomor 70 tahun 2018. Yang selanjutnya yaitu mengenai asas BLUD. Ada beberapa asas BLUD tercantum dalam PP nomor 23 tahun 2005. Terdiri dari yang pertama, BLU atau BLUD beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara atau lembaga pemerintah daerah yang bertujuan untuk pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Yang kedua, BLU atau BLUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara atau lembaga pemerintah daerah, dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara atau lembaga pemerintah daerah sebagai instansi induk. Yang ketiga yaitu menteri atau pimpinan lembaga gubernur atau bupati wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU atau BLUD dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Yang keempat yaitu pejabat yang ditunjuk mengelola BLU atau BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri atau pimpinan lembaga bupati atau wali kota. Yang kelima yaitu BLU atau BLUD menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Yang keenam, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Yang ketujuh yaitu
BLU atau BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktis bisnis yang sehat. Tujuan dari BLUD itu sendiri yaitu meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat di beberapa bidang seperti layanan kesehatan, pendidikan, otoritas tertentu, dan sebagainya. Birokrasi pemerintah yang biasa dikenal inefisien, tidak efektif, dan lambat dalam melayani masyarakat diubah bentuknya menjadi BLU agar lebih fleksibel dan responsif dalam memberikan layanan. Persyaratan BLUD, yaitu di sini terdiri dari persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Syarat substantif itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penyelenggara layanan umum dan penyelenggara dana khusus. Penyelenggara layanan umum terdiri dari penyelenggara atau penyedia barang, jasa, layanan umum, dan pengelola kawasan tertentu. Sedangkan untuk penyelenggara dana khusus terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu dana bergulir, yang kedua penerusan jaminan, yang ketiga tabungan perumahan, dan yang keempat dana pengembangan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu ada syarat teknis. Syarat teknis itu sendiri yang pertama yaitu kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU atau BLUD sebagaimana telah direkomendasikan oleh pimpinan. Yang kedua yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan, satuan kinerja instansi yang bersangkutan harus sehat dan sebagaimana ditujukan dalam dokumen. Yang selanjutnya yaitu ada syarat administratif. Terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu persyaratan kesanggupan. Terdiri dari kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua ada pola tata kelola. Terdiri dari organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi. Yang ketiga ada rencana strategis bisnis, berisi visi, misi, program kegiatan, indikator kerja. Yang keempat ada laporan keuangan, berisi neraca atau prognosa neraca. Yang kelima yaitu ada standar pelayanan minimum atau SPM, terdiri dari jenis pelayanan, rencana pencapaian SPM, dan indikator pelayanan. Dan yang terakhir ada laporan audit. Di sini berisi hasil audit terakhir atau kesanggupan diaudit secara independen. Selanjutnya yaitu penetapan BLUD. Penetapan BLUD ini dibagi menjadi dua, yaitu status BLUD secara penuh maupun status BLU atau BLUD bertahap. Untuk status BLU atau BLUD secara penuh itu diberikan jika persyaratan substantif atau teknis dan administratifnya telah terpenuhi dengan memuaskan. Sedangkan untuk status BLU atau BLUD bertahap diberikan jika persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan. Status BLU atau BLUD bertahap berlaku paling lama 3 tahun dan dapat diusulkan untuk menjadi BLU atau BLUD secara penuh. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya Rama Kusuma Dewi. Saya akan melanjutkan mengenai tata kelola BULD. Nah, BLUD itu beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal yang memuat struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan yang logis, dan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, kalau prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola BULD itu ada 4. Yang pertama adalah transparansi, lalu ada akuntabilitas, responsibilitas, dan yang terakhir adalah independensi. Nah, transparansi itu adalah berhubungan dengan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar bisa langsung diterima bagi yang membutuhkan informasi. Lalu yang kedua adalah akuntabilitas. Dalam akuntabilitas itu kejelasan fungsi, struktur, dan sistem yang dipercayakan kepada BULD agar pengelolanya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga adalah responsibilitas. Ini berkaitan dengan kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah independensi. Nah, ini terkait dengan kemandirian mengelola organisasi secara profesional. Nah, keempat prinsip-prinsip tersebut di atas itu tadi menjadi sangat penting dan wajib dimiliki oleh BLU atau BLUD. Selanjutnya mengenai organisasi dan pejabat pengelola. Nah, organisasi
desain organisasi instansi pemerintah yang menerapkan PK, BLU, atau BLUD harus menggambarkan secara jelas bahkan organisasi yang meliputi kedudukan, susunan jabatan, dan hubungan antar kinerja unit. Desain organisasi juga harus memperhatikan peranan antara keserasian antara ukuran organisasi dengan beban tugas, kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, lalu ada pejabat pengelola. BLU atau BLUD dikelola oleh pejabat pengelola BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Pejabat pengelola akan diawasi oleh Dewan Pengawas selaku wakil pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, pemimpin itu berfungsi sebagai penanggung jawab umum, operasional, dan keuangan BULD. Lalu untuk pejabat keuangan itu adalah penanggung jawab keuangan, dan pejabat teknis itu adalah penanggung jawab teknis di bidang masing-masing dalam BLUD, dan juga adalah Dewan Pengawas yang merupakan mitra kerja bagi pemimpin BLU atau BLUD dalam mengawasi kinerja organisasi. Ini adalah sistematika dari struktur organisasi dalam BLU atau BLUD. Selanjutnya adalah struktur anggaran Badan Layanan Umum Daerah. Ini berdasarkan pada Kemendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD. Terdapat 3 struktur anggaran, yaitu adalah pendapatan BLUD yang terdiri dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Lalu untuk belanja BLUD itu ada 2. Yang pertama adalah belanja operasi dan belanja modal. Lalu yang terakhir adalah pembiayaan BLUD yang didapat dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Lalu selanjutnya adalah mengenai perencanaan dan penganggaran BLUD. Unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra. Nah, RBA itu disusun berdasarkan pada 3 aspek. Yang pertama adalah anggaran berbasis kinerja standar. Lalu yang kedua adalah standar satuan harga. Yang ketiga adalah kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari pendapatan. Dan lalu untuk RBA itu sendiri meliputi pada 5 aspek juga. Yang pertama adalah ringkasan pendapatan belanja dan pembiayaan, rincian anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan, perkiraan harga, besaran persentase ambang batas, dan yang terakhir adalah perkiraan maju atau forward estimate. Lalu kita ke akuntansi BLUD. Nah, sesuai dengan Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD, BLUD menyampaikan laporan keuangan itu setiap triwulan ke SKPD. Nah, dalam BLUD itu sendiri itu menggunakan standar akuntansi keuangan daerah atau yang biasa disebut dengan SAP, standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan dari BLUD itu terdiri dari LRA, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sisa anggaran lebih atau SAL, lalu laporan arus kas, laporan operasional, neraca, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SKPD dan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai hal-hal yang perlu dilaporkan pada penyusunan laporan keuangan secara akuntansi, antara lain adalah mengenai pengelolaan kas, pengelolaan piutang, pengelolaan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang, dan pengelolaan aset. Nah, fungsi utama akuntansi adalah sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah dan perencanaan untuk keberhasilan pengembangan BLUD. Maka untuk pengambilan keputusan yang tepat serta keberhasilan perencanaan itu diperlukan sistem dan pelaksanaan BLUD yang secara optimal. Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab pelaporan keuangan BLUD. Nah, seluruh pendapatan belanja dan pembiayaan pada laporan realisasi anggaran BULD itu dikonsolidasikan ke dalam
LRA entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang di atasnya. Nah, transaksi dalam laporan arus kas BLUD yang dikonsolidasikan pada laporan arus kas unit tersebut adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi sebagai perbendaharaan umum. Lalu ada laporan perubahan SAL BLU atau BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan karena entitas tidak menyajikan laporan perubahan SAL tersebut termasuk pemerintah daerah. Selanjutnya adalah laporan perubahan SAL itu digabungkan dalam laporan perubahan SAL bendahara umum negara atau daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Itulah sebagai tanggung jawab laporan keuangan BULD. Lalu dilakukanlah eliminasi. Ini bertujuan untuk konsolidasi laporan keuangan BLUD terhadap akun-akun timbal balik atau reciprocal account seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi atau pelaporan dalam satu entitas pemerintah kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi atau pelaporan untuk konsolidasi laporan keuangan BULD. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.